Ya, selamat siang, salam sejahtera, salam indah, salam bahagia untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan terkait fenomena budaya yang terjadi di lingkungan tempat saya berproses dan menempa maupun tempat saya berteduh dan bersenang-senang, seperti itu. Sebelumnya, saya adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, sastra Inggris, dengan nama Durafi. Nah, itu introduction dari saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait fenomena budaya yang bertemakan dengan minuman beralkohol sebagai tempat kita bertemu. Saya akan mengulas terkait apa sih itu minuman beralkohol secara general, secara konteks budaya, baik di luar maupun di Indonesia ataupun di teman-teman tempat saya berproses, khususnya lingkungan UKM, seperti itu. Pertama-tama adalah mari kita mulai dengan apa itu alkohol. Nah, penjelasan alkohol sendiri adalah minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Apa itu etanol? Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi oleh sejumlah kalangan saja. Umumnya orang-orang yang telah secara usia yang dilihat sudah matang, seperti itu. Nah, ngomongin alkohol sendiri nih, alkohol itu sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia sendiri, alkohol memiliki sejarah yang sangat panjang. Nah, orang Indonesia sendiri secara teknik yang mereka ketahui adalah teknik fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah teknik tertua. Daerah Bali, Lombok, Sulawesi, Semarang, Banyumas, dan lainnya juga memproduksi kearifan lokal minuman tersebut. Budaya minum sendiri sebenarnya hadir sebagai ragam minuman fermentasi. Itu di Nusantara diyakini sebagai salah satu warisan kebiasaan nenek moyang kita. Mengutip ya dari salah satu statement dari antropolog Universitas Indonesia, Raymond Michael Menot, kepada CNN Indonesia, bahwasanya minuman fermentasi adalah wujud nyata antara kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di Nusantara, seperti itu. Nah, namun jika berkaitan dengan alkohol, stigma masyarakat bermunculan, yaitu mereka berasumsi bahwa alkohol itu kecenderungannya mesti pada hal-hal yang bersifat kriminal. Alkohol itu isinya orang-orang jahat, nakal, dan suka melakukan sesuatu yang di luar batas atau etika norma-norma tertentu. Nah, sedangkan pembahasan ini menjadi hal yang dihindari tentang alkohol bagi orang baik-baik. Lucunya, seiring berkembangnya zaman, minuman beralkohol ini malah menjadi alat perekat sosial. Nah, dimanapun dari yang hari-hari ini ya terkait alkohol, kalau kita mengaca pada dulu, alkohol bisa menjadi jamuan atau acara adat, atau di Bali sendiri alkohol digunakan sebagai air suci atau jamuan saat atau sebelum upacara adat, atau di agama Semit seperti Kristen maupun Katolik, alkohol difungsikan untuk saat penjamuan kudus, seperti itu. Atau di teman-teman di luar
yang tendensinya ritus itu banyak sebenarnya yang kaitannya sama perangkat sosial seperti itu. Kalau menilik sejarah banyak sebenarnya dari prasasti. Ini contoh ada prasasti yang ditemukan di desa di Jogja lah, Desa Kembang Arum, atau catatan sejarah dari Serat Malima tahun 1903 sebagai falsafah ilmu orang Jawa. Cuman di sini Serat Malimo ini sebagai kontradiksi karena pada tahun segitu, tahun abad 19 itu Islam sudah mulai masuk di Indonesia. Nah, kita akan mengkhususkan ya atau menspesifikkan dari mahasiswa sendiri mengatakan bahwa salah satu motif meminum minuman beralkohol yang paling sering ditemui adalah untuk meningkatkan produktivitas. Budaya minum itu adalah culture atau kultur yang kemudian dibalut dengan isu produktivitas. Di lingkungan UKM sendiri atau Ormawa, unit kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa, tempat saya di kampus, itu habit minum alkohol sudah menjadi budaya. Hal tersebut relevan dengan tingkat produktivitas teman-teman, baik dalam aspek keterampilan maupun nalar berpikir. Nah, pertanyaannya kan, bisa mikir sambil minum atau katakanlah sambil mabuk seperti itu. Nah, kalau kita ngomongkan nalar ya, ketika kita dalam keadaan fokus, dalam keadaan sehat, itu ada memang kecerdasan atau tingkat-tingkat kecerdasan tertentu yang memang kita ada beberapa ranah atau fase. Yang pertama ada di mana saat kita fokus, kita tidak dalam kegiatan sehari-hari lah, dalam komunikasi, bekerja, atau dalam kuliah, misal saat di ruang kelas. Nah, itu kita menggunakan fase-fase tertentu di mana otak nalar kritis logika itu dalam kondisi tinggi, cuman kreativitas low. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan minuman beralkohol? Nah, minuman beralkohol itu sendiri adalah sebagai salah satu media untuk kita dapat mengakses fase-fase kreativitas kita muncul, dimana kita salah satu medianya selain alkohol sebenarnya kita bisa lihat ketika seseorang melakukan ibadah, mereka bermeditasi, berkontemplasi, dimana oleh kreativitas itu akan naik. Sama halnya ketika musisi-musisi besar dari The Beatles, John Lennon, Bob Dylan, atau Kurt Cobain, Nirvana, karya mereka hidup dan bernyawa. Cuman di sini tidak hanya alkohol sih, mereka mengkonsumsi bahan-bahan atau obat-obatan terlarang, obat-obatan psikoaktif, di mana mereka benar-benar ditempa untuk meraih atau menemukan pola-pola kreativitas tertentu. Nah, di sini saya akan bahas tentang sebabnya ya, kausalitasnya. Nah, di Ormawa atau UKM merupakan wadah mahasiswa untuk menempa dan mengasah diri dari psikis, fisik. Jadi nggak hanya psikis atau itu fisik, kita juga menempa kapasitas atau kapabilitas kita ditempa untuk berpikir keras, tegas, dan bebas. Nah, mereka dipaksa untuk terpaksa lantas biasa berhadapan dengan birokrasi, bersinggungan dengan sistem negara, belum lagi bersinggungan dengan manajemen waktu antara kuliah dan organisasi dan lain sebagainya. Yang pasti teman-teman benar-benar ditempa untuk berpikir kritis, bernalar. Nah, di antara pola-pola atau sistem-sistem yang ada yang mereka lakukan, minuman beralkohol seringkali hadir, baik saat kumpul-kumpul, saat kita nyantai, atau bahkan ya mereka hadir dalam forum-forum diskusi. Ketika ada forum diskusi terkait apa, khususnya di teman-teman UKM,
selalu dihadirkan dalam apapun bentuk penyajiannya. Tapi satu prinsip yang dipakai sama teman-teman UKM dan Ormawa yaitu terkait etika. Kita menjunjung tinggi terkait etika, bagaimana bersikap. Bahasa kasarnya teman-teman tidak boleh resek, harus tahu batasan-batasan tertentu. Ada bahkan etika atau habit itu kita dilarang mengkonsumsi alkohol di dalam sekretariat seperti itu. Nah, dari pola-pola tersebut muncullah dialek-dialek saat kita minum. Jadi teman-teman Ormawa minum tidak hanya untuk sebagai pelepas penat, tapi juga sebagai media untuk menyampaikan pendapat. Sebenarnya sih sama seperti rokok ya. Mabuk itu juga atau minum lah bisa menjadi sarana pelepas penat. Jadi ketika minum, sebagian dari teman-teman akan kehilangan sebagian kontrol diri, namun terkadang lebih sensitif dan lebih peka terhadap sesuatu. Seperti itu, habit-habit ini terbangun akhirnya kepekaan terhadap lingkungan sosial pun tinggi. In fact, seperti yang ada di lapangan, sesuai apa yang ada, hampir mayoritas relawan yang mereka terjun itu kebanyakan di sini bukan tendensinya untuk mengajak ayo minum, cuman mereka yang dimana balik ke pembahasan awal tadi, alkohol secara fungsional bisa juga menjadi perekat sosial. Jadi kepekaan tambah tinggi. Cuman catatannya dengan batasan yang normatif lah, sesuai nalar teman-teman. Jadi tidak hanya di tempat kami berproses di kota kami, tapi habit atau budaya terkait penjamuan minum alkohol itu sudah ada hampir seluruh teman-teman organisasi atau pergerakan di Indonesia. Semoga teman-teman dapat sedikit muncul pengetahuan lah terkait apa itu alkohol dan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik yang pro maupun secara kontra ketika berpapasan dengan agama, seperti itu. Akhir kata, semoga apa yang sedikit diskusi yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhir kata, selamat siang.